Shalom umat Allah yang diberkati Tuhan. Bersyukur kepada Allah untuk semua kebaikan, kemurahan dan cintanya. Saya percaya dimanapun Anda berada, kasih karunia kemurahan berkat Tuhan melimpah. Karena kita adalah orang-orang yang dikasihinya, kasih kuasa kemurahan berkat Tuhan melimpah bagi kita anak-anaknya. Kembali bersama dengan saya, Pendeta Dr. Hannes PTH dalam program Rem Ministry. Kita akan merenungkan firman Allah yang sejuk. Dipastikan kita akan semakin bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Umat Allah yang diberkati Tuhan, menghamba atau menyerahkan diri kepada orang lain tampaknya memang kurang menyenangkan, karena kebebasan atau hak asasi orang tersebut seolah-olah terbeli dari yang menguasai, mengendalikan orang tersebut. Tetapi bagaimana dengan ketika kita menjadi pelayan atau menghamba kepada Kristus? Tentu sangat berbeda, karena menghamba ataupun juga melayani Kristus adalah sesuatu yang sangat mulia. Dia adalah Tuhan, Raja di atas segala raja. Yang paling penting sekarang adalah ketika keputusan untuk menjadi pelayan Tuhan atau hamba Kristus, karakter orang tersebut harus sesuai dengan kehendak Allah. Tema renungan kita saat ini adalah karakter of a servanthood, karakter pelayan ataupun karakter menghamba kepada Kristus. Mari kita lihat apa yang Paulus katakan di dalam Filipi pasal yang kedua. Ini menarik untuk kita perhatikan. Mulai dari ayat yang kedua sampai dengan, maksud saya mulai dari ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata demikian: dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hendak memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, karakter pelayan. Kalau kita memperhatikan Filipi pasal yang kedua ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-11, dimulai dengan memiliki kepedulian. Itu jelas dalam ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Secara khusus dijelaskan pada ayat yang ke-6. Artinya Yesus tidak mementingkan diri sendiri, melainkan mementingkan atau memperdulikan orang lain. Sebab dengan memperdulikan orang lain, maka Yesus dapat melayani atau melakukan fellowship dan menjangkau, memenangkan jiwa. Hal ini dibuktikan Yesus yang adalah Raja di atas segala raja, Sang Pencipta, rela menjadi manusia, melepaskan segala hak istimewa dan kemuliaannya di sorga, agar manusia di bumi diselamatkan. Perlu diketahui bahwa pada hakikatnya Yesus selalu adalah Allah, setara dengan Bapa sebelum, selama, dan sesudah masa hidupnya di bumi. Dijelaskan
dalam ayat yang kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Maksudnya kepedulian yang ada pada Yesus, dijelaskan pada ayat yang ke-6, harus terjadi ada dalam kehidupan para pengikutnya. Umat Allah yang diberkati Tuhan memiliki kepedulian, memberikan penekanan bahwa setiap pelayan Kristus harus memiliki karakter sacrifice, memiliki komitmen untuk berkorban. Seorang pelayan atau hamba Tuhan harus memiliki sikap yang caring, peduli pada jemaat yang Tuhan percayakan. Mereka adalah domba-domba yang harus dibawa pada air yang tenang dan rumput yang hijau. Kita semestinya terpanggil untuk hidup berkorban dan tidak mementingkan diri sendiri lagi, memperdulikan orang lain dan berbuat baik bagi orang lain. Ini sesuatu yang sangat penting untuk kita lakukan dalam hidup kita. Karakter pelayan memiliki kepedulian. Yang kedua, memiliki kerendahan hati. Ayat yang ke-7 dijelaskan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Bicara tentang kehambaan. Artinya Yesus mengesampingkan kemuliaannya, kedudukannya, kekayaannya, segala hak sorga, dan penggunaan sifat-sifat ilahi yang dibatasi sehubungan dengan penebusan Kristus. Pengosongan atau pengesampingan yang dimaksudkan dalam ayat yang ke-7 adalah dalam hal menggunakan kemampuan atau hak istimewa Yesus Kristus sebagai Sang Ilahi. Yesus menerima penderitaan, kesalahpahaman, perlakuan buruk, kebencian, bahkan kematian. Yesus mengosongkan dirinya, sama sekali tidak menjelaskan dia seutuhnya melepaskan sifat-sifat ilahi, melainkan hanya pelepasan hak-hak sebelum inkarnasi, yaitu menjadi manusia sehubungan dengan tindakan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ini jelas sekali menunjukkan bahwa Yesus tetap benar-benar ilahi, 100% Allah dan 100% manusia. Kristus menjadi manusia mengalami berbagai pencobaan, kehinaan, kelemahan, sama seperti yang dialami oleh manusia lainnya, namun tanpa dosa. Dia impeccability. Mengambil rupa seorang hamba juga menyangkut pembatasan kemuliaannya, supaya Yesus dilahirkan menjadi sama seperti manusia. Kemuliaan yang dimaksudkan adalah kemuliaan dalam kesatuan dengan Bapa yang dari semula telah dimiliki Yesus karena dia kekal adanya. Dikatakan dalam ayat yang ke-6, dalam rupa Allah, dan kemuliaannya tersebut tersembunyi dalam rupa seorang hamba. Luar biasa. Yesus menerima panggilan sebagai seorang hamba dan merendahkan dirinya sendiri, bahkan mengorbankan dirinya di Golgota. Yesus begitu menjadi rendah hati terhadap Bapanya, atau dengan kata lain, ia menghambakan dirinya kepada Bapa, sehingga setiap pelayan Tuhan harus merendahkan diri atau merendahkan hati, menghambakan hidup sepenuhnya kepada Kristus, seperti yang dilakukan Kristus terhadap Bapa. Umat Allah yang diberkati Tuhan, melayani Tuhan harus dilakukan dengan rendah hati, tidak mempertahankan diri pada posisi, status, ataupun kedudukan secara sekuler. Karena seseorang punya jabatan atau gelar, punya banyak duit atau posisi, ingat, kita melayani Tuhan, menghamba, yang dijelaskan oleh Paulus begitu lengkap dalam Roma 1 ayat 1. Hamba Kristus Yesus.
Roma 1 ayat 1 memberikan penekanan bahwa Paulus adalah hamba yang memiliki tanggung jawab untuk hidup berkenan kepada Allah. Hamba atau doulos, budak belian, adalah seorang yang selalu setia sekalipun harus banyak mengalami penderitaan. Harus mengerjakan tugas-tugas hingga tuntas. Hamba dikuasai, dikendalikan sepenuhnya oleh Roh Kudus. Matius 20 ayat 26 memberikan penguatan kepada kita. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Wow, luar biasa. Karakter pelayan Kristus yang ketiga adalah memiliki ketaatan. Ayat 8 berkata, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Artinya kematian Yesus bukanlah sebagai martir semata-mata, tetapi yang lebih utama, ia adalah juru selamat. Yesus menyerahkan hidupnya bagi akibat-akibat dosa. Pilihan Yesus menjadi manusia sehubungan dengan kenosis membuat ia merendahkan dirinya, bahkan menyatakan ketaatan seutuhnya, mulai dari kelahirannya hingga kematiannya. Umat Allah ini berkati Tuhan, kita pelan Kristus harus mengikuti teladan Kristus, menunjukkan ketaatan. Kita perlu submission, menundukkan diri kepada Allah. Ketaatan tanpa syarat, ketaatan tanpa iming-iming. Ketaatan adalah ketulusan. Ketaatan sesuatu yang harus lahir dari hati. Ketaatan membuat kita bisa melihat karya Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kalau ingin menjadi pemimpin yang ditaati, semestinya kita bisa taat kepada Allah. Dikatakan dalam Ibrani 13 ayat 17, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Umat Allah yang diberkati Tuhan, karena ketaatan kita, maka Tuhan menggiring kita untuk melayani Tuhan, melayani dengan kuasa, melayani dengan kedaulatan Allah. Umat Allah yang diberkati Tuhan, Yesus adalah Allah, setara dengan Bapa, sebelum, selama, dan sesudah masa hidupnya di bumi. Kealahan Yesus sifatnya kekal. Yesus menjadi manusia, tujuannya menyelamatkan manusia dari akibat-akibat dosa. Yesus adalah Allah sejati dan manusia sejati. Hanya Yesus tanpa dosa, tidak berdosa, impeccability. Kenosis Yesus Kristus berarti pembatasan manifestasi ilahi yang dinyatakan melalui Yesus menjadi manusia sejati. Hal tersebut dilakukan oleh Yesus sehubungan dengan penebusan manusia dari akibat dosa, yaitu hukuman kekal ataupun neraka. Yesus memiliki karakter of servanthood, karakter pelayan, yang semestinya harus diteladani bagi kita setiap pelayan ataupun orang percaya, yang dibuktikan dengan kepedulian, kerendahan hati, dan ketaatan. Hal tersebut semestinya menjadi teladan bagi kita untuk melayani Yesus. Keteladanan pelayanan Yesus memotivasi kita untuk melayani dengan kepedulian, melayani dengan kerendahan hati, melayani dengan ketaatan. Kepedulian berarti kita melakukan caring. Kerendahan hati mewujudkan pelayanan yang menghambakan hidup sepenuhnya bagi Kristus. Ketaatan menuntun kita hidup dalam mandat mengerjakan kuasa Allah di bumi ini. Resources yang ada kita kelola untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Haleluya! Tuhan Yesus memberkati. Immanuel. Amin. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya